Dengan makin maraknya platform media sosial, orang-orang jadi makin sering membandingkan diri dengan orang lain. Apa yang kamu rasakan saat melihat seseorang memposting foto traveling, pantai eksotis, atau dinner rooftop mahal di Instagram? Tiba-tiba semua orang menjadi sultan, kecuali kamu. Tapi jangan sedih, orang kaya tidak membandingkan diri mereka dengan apa yang mereka lihat di internet. Mereka berfokus pada pekerjaan mereka, alih-alih sibuk menonton orang lain. Tidak perlu merasa murung karena belum pernah ke tempat-tempat mewah itu selama kamu bisa membanggakan diri sendiri dengan bangun dari sofa dan mengubah kebiasaan. Membuat daftar tugas mungkin terdengar klise, tapi sebenarnya super ampuh, atau setidaknya begitulah yang dikatakan 81% orang kaya. Kebanyakan dari mereka membuat daftar tugas sebelum tidur agar bisa tidur dengan tenang tanpa memikirkan semua kegiatan yang perlu mereka lakukan besok. Richard Branson, pendiri Virgin Group, membuat daftar semacam ini setiap hari. Dia bukan cuma mencatat apa saja yang harus dia lakukan, tapi juga menuliskan ide-ide yang muncul secara acak di benaknya. Ada baiknya kamu punya selembar kertas terpisah untuk menulis semua kegiatan kecil yang sering kamu tunda-tunda. Dan pastinya, lama-kelamaan kamu lupakan. Contohnya seperti menelpon tukang servis untuk memperbaiki printermu yang sudah rusak berbulan-bulan. Membuat daftar alat pembersih yang dibutuhkan untuk rumahmu. Mengambil pakaian dari tempat laundry, atau tunggu, sudah dari kapan baterai remote TV ini habis? Tuliskan juga semua targetmu. 95% orang sukses melakukan ini. Saat mencapai setidaknya beberapa target ini, kamu tak akan terbebani dengan berpikir hidupmu tidak pernah ada perubahan. Jangan taruh semua targetmu di daftar yang sama sekaligus. Saat melihat terlalu banyak hal besar yang ingin kamu raih di satu tempat, target-target malah bikin kamu kewalahan dan kamu mulai berpikir waktumu tak akan cukup untuk menyelesaikan semuanya. Atau singkatnya, dada motivasi, target-target di daftar ini gak bakal pernah kesampaian. Elon Musk punya ide sendiri untuk menghindari masalah ini. Dia menggunakan blok 5 menit untuk merencanakan jadwal kerjanya. Blok-blok ini bukan hanya membantunya mengecek tugas yang dia punya, tapi juga membuat target tampak lebih mudah dicapai satu persatu. Idemu luar biasa, Pak Elon. Aku boleh naik salah satu pesawat antariksamu nggak? Nggak ada salahnya nanya, kan? Di zaman sekarang, semua orang bisa membeli tas mewah, pakaian mahal, dan iPhone terbaru. Sayangnya, mereka yang melakukan itu agar orang lain terkesan memilih jalur kredit. Sultan asli tidak suka pamer barang mewah. Ingvar Kamprad, pendiri IKEA dan salah satu orang terkaya di dunia, dulunya sering membeli pakaiannya di pasar loak. Dia selalu memilih pesawat ekonomi, menginap di hotel murah, dan bahkan potong rambut di negara berkembang tempat wisatanya untuk menghemat uang. Alih-alih belanja barang mahal, orang kaya menggunakan uangnya untuk mencari pengalaman seru. Saat Ed Sheeran sedang istirahat dari tur, dia traveling beberapa bulan. Bukan cuma untuk mengistirahatkan diri dari konser, liburan juga membantunya menemukan inspirasi untuk lagu baru. Selain itu, ada juga cara gratis untuk mengatasi stres kerja sambil mencari kenangan baru. Seperti yang dilakukan Hailey Bieber. Hailey mengatakan membalas senyuman orang lain dan memulai obrolan tiba-tiba membantunya menjaga sikap positif terhadap hidup dan menjauhkan diri dari pikiran pemicu stres. Mengobrol dengan ibu-ibu di pasar, orang asing di lift, atau sopir transportasi online adalah contoh dari sekian banyak hal seru yang membantunya melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda. Orang kaya cenderung menciptakan sesuatu yang akan memberi mereka penghasilan pasif. Artinya, mereka tidak dibayar per jam dan bukan hanya mengandalkan gaji bulanan dari pekerjaan. Uang mereka bisa terus mengalir selagi mereka bersantai di depan TV, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, main dengan peliharaan, atau bahkan saat tidur. Sebenarnya orang kaya tidak terlalu sering menghabiskan banyak waktu di depan TV sih. Pendapatan pasif juga dikenal sebagai royalti atau residu dan semacamnya adalah saat kamu misalnya menulis e-book cara menjadi kaya dan mendapatkan uang setiap bulan dari penjualan di Amazon. Sama halnya dengan saat kamu menjual lagu hit seperti contohnya Ariana Grande, menyewakan rumah, apartemen, atau bahkan mobil ke orang lain, mulai memonetisasi blog travelingmu dan semua hal yang terus menghasilkan uang untukmu setelah kamu menyelesaikan sesuatu. Kamu harus mengembangkan ide yang bagus dan berusaha keras mewujudkan proyek bikinanmu dari awal, tapi kemudian uangmu terus mengalir sebagai hasil dari usahamu sebelumnya. Jam 6.58, 7 pas, 7:07, seperti itulah alarmku di pagi hari. Dan aku tetap selalu gagal bangun pagi.
Tapi orang kaya tidak melakukan itu. Banyak dari mereka bangun 3 jam sebelum jam kerja agar bisa melakukan kegiatan produktif ketika orang lain belum bangun, seperti berolahraga, bermeditasi, minum air lemon atau kopi, sampai menulis target. Lebih mudah menjalani hari jika kamu sudah disiplin sejak pagi daripada harus keteteran di siang hari. Dan satu lagi nih, stop mencet snooze waktu alarmmu bunyi ya. Orang kaya juga merapikan kasur sendiri. Charles Duhigg, si penulis buku laris The Power of Habit, berkata, saat kamu merapikan kasur di pagi hari, pikiranmu lebih cepat beralih ke mode produktif. Kalau bisa melakukannya, kamu bisa melakukan tugas kecil lain dan tugas lain lagi, lalu sedikit demi sedikit, harimu dihiasi tugas kecil dan besar yang berhasil kamu selesaikan. Kebanyakan orang lebih ingin rebahan saat pulang kerja dan pelarian termudahnya adalah ponsel atau TV. Meski otak kita kadang butuh kegiatan unfaedah seperti ini, akui saja kegiatan seperti ini tidak ada gunanya bagi hidup kita. Para miliarder sudah paham soal ini, jadi lebih dari 60% dari mereka menonton TV kurang dari 1 jam per harinya. Sementara itu, 78% sobat miskin menonton reality show, sedangkan orang kaya cuma 6%. Sebaliknya, orang kaya lebih suka membaca dan seringnya bukan untuk mencari hiburan, mereka juga mendengarkan audiobook saat sedang jalan-jalan atau dalam perjalanan ke kantor. Jangan mendengarkan stasiun radio asal-asalan dan malah mendengarkan serentetan berita pagi. Pilihlah siaran yang mendidik atau inspiratif seperti podcast, e-book, TED Talks. Sisi terang? Hey, apa kalian belajar hal baru hari ini? Pendidikan yang baik tidak berakhir di SMA atau perguruan tinggi, terlepas dari apa pendapat banyak orang. Orang kaya selalu ingin mempelajari hal baru dan mendidik dirinya sendiri untuk terus berkembang. Ada banyak kursus, buku, dan website tempat kamu bisa mencari hal baru. Belajar adalah proses umur hidup. Orang kaya juga punya cara agar tetap fokus ke pekerjaan. Warren Buffett menghabiskan 80% harinya untuk membaca buku. Menurutnya, membaca membantunya berpikir jernih, banyak dari keputusan finansialnya terinspirasi oleh buku-buku yang dia baca. Jonathan Franzen adalah penulis buku laris di New York dan dia suka mengusir segala gangguan dari luar saat menulis karyanya. Dia pergi ke studio kedap suara, mematikan lampu, menutup tirai jendela. Tanpa TV, junk food, ponsel, atau hal lain yang biasa orang bawa saat sedang tidak ingin bekerja, dia bahkan sesekali memakai penutup mata meski sulit jika harus menulis dengan mata tertutup. Orang kaya punya cukup uang untuk makan makanan lezat terbaik dari seluruh dunia, tapi mereka tetap memilih menu yang sederhana. Richard Branson mengatakan dia suka makan salad buah dan muesli untuk sarapan. CEO Twitter, Jack Dorsey, hanya makan sekali sehari. Dia juga mandi es dan melakukan olahraga 7 menit alih-alih pergi ke gym. Yap, tubuhmu harus sehat dan bugar untuk menjalani hari. Jadi, kamu wajib menambahkan aktivitas fisik ke daftar kegiatan yang wajib dilakukan agar kaya yang kamu buat. Sobat miskin biasanya tidak tahu kapan harus berhenti bekerja. Miliarder tahu kemampuan apapun yang mereka punya tidak akan ada gunanya jika tubuh mereka terlalu lelah atau stres. Kebanyakan orang kaya tidak memakan makan siangnya secepat mungkin di depan komputer. Mereka meluangkan waktu, menikmati waktu istirahat, dan membebaskan pikiran mereka untuk tantangan baru yang akan datang. Selain itu, mereka juga ogah membawa pekerjaan ke rumah. Orang kaya pantang menyerah. Steve Jobs terus gigih bahkan di masa-masa yang paling sulit. Saat Apple menetapkan tanggal peluncuran iPhone pertama, semua orang membicarakan soal Jobs yang memberikan tugas hampir mustahil kepada karyawannya. Pada tahun 2005, mereka harus membuat iPhone dan gadgetnya bekerja dengan baik dan ini sama sekali tidak mudah. Dia tidak pernah menyerah dalam mewujudkan idenya yang pada akhirnya membawa dia dan perusahaannya memegang peran besar dalam revolusi digital.